Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading untuk couples. Ini untuk tanggal 15 sampai 31 Maret 2019. Ini general reading. Ya, general reading itu bacaan umum. Tidak resonate untuk semua, artinya tidak selalu cocok atau sesuai untuk semua. Dan vice versa, energinya bisa terbolak dan terbalik. Bisa kena di kamu, bisa kena ke dia yang connecting dengan kamu. Ya, general reading ini energi dari Gemini ya. Ini kita mau reading untuk Gemini couples. Gemini ada Sun, Moon, Rising, and Venus. So kalau nonton general reading tidak perlu kita egois ya, karena ini energi banyak orang. Kalau kita nonton tidak resonate, ya sudah, itu berarti bukan energi kita. Sederhanakan pemikirannya ya. Sudah saya tebar energi di masa lalu, masa sekarang, masa depan, cakra wisdom, malaikat cinta, Lenormand deck, clarify energi, dan bottom of the deck. Kita mulai. Gemini, apa kabar? Di sini ada Capricorn, Taurus, and Virgos di masa lalu ya. Aries, Leo, Sagittarius. Gemini, energi kamu cukup kuat. Ada Libra, Gemini, energi kamu cukup kuat. Energi Leo, Taurus juga cukup kencang di sini. Ada Aquarius juga ya. So Gemini, saya melihat di sini di awal kamu memulai mungkin dengan situasi hubungan yang on off. Salah satu masih tidak mau menetap ya. Karena dia tidak mau menetap, maka hubungannya cenderung up and down ya. Kemudian saya melihat kamu menunggu mendapatkan pribadi yang belum yakin atau belum ingin menetap. Itu yang membuat pada akhirnya kamu merasa bahwa hubungan ini penuh dengan spekulasi ya, penuh dengan tipu muslihat. Di sini ada deception, the snake. Komunikasinya juga cukup pasif. Hubungannya, komunikasinya cukup pasif, kemudian berlalu, salah satu menggorok hubungan. Saya melihat di sini energi kamu cukup kuat. Kamu mencintai pasangan kamu. Beberapa ini sudah punya komitmen or traditional relation. Dalam hubungan cenderung beradu argumen. Jadi setiap hari itu diisi dengan sering sekali pertengkaran. Salah satu pasangan cenderung untuk menusuk, menikam dengan kata-kata di sini. Kemudian ada komunikasi yang terpatah ya. Awalnya kalian cukup bahagia, komunikasinya di awal cukup baik. Beberapa yang belum punya traditional relation ini, dia masuk keluar hubungan, sehingga itu ya membuat salah satu di antara kalian ini sepertinya kamu yang menuntut bahwa kalau kamu mau sesuatu atau kamu menginginkan sesuatu atau apa yang ingin kamu ungkapkan itu harus kamu ungkapkan. Jadi ini kamu menuntut pasangan kamu untuk terus bicara jujur. Ya, cukup jelas, sering sekali perang kata-kata dan pada akhirnya mengakhiri hubungan. Salah satu menggorok hubungan dengan pergi begitu saja tanpa kabar berita. Beberapa di sini sudah masuk pada level pertunangan karena di sini ada engagement. So ini hubungan sudah levelnya sudah di taraf yang mau memasuki hubungan yang lebih serius, itu beberapa ya. Di sini isu yang paling mendasar
adalah salah satu belum yakin dengan pasangannya atau masih cukup childish, dia masih ingin berpetualang sehingga hubungan ini cukup up and down ya, fluktuatif. Salah satu cenderung masuk keluar dalam hubungan, terlihat tidak bertanggung jawab dalam hubungan, tidak melakukan apa-apa. Ya, ini energi di masa lalu. Energi di masa sekarang di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, and Virgos, Cancer, Pisces, Scorpio. Ya, di masa lalu ini juga ada Cancer, Pisces, Scorpio ya. Ada Libra, energi Libra cukup kencang, Aries, Gemini, Aquarius, Leo, Sagittarius. Saya melihat di sini yang punya energi divine feminine cukup meledak-ledak di awal ya, di masa sekarang ini, mungkin di Februari ya 15 ke depan. Ini cukup meledak-ledak, ditambah di sini ada the Tower moment. Jadi apa? Ini fire sign cukup mendominasi, terutama di sini ada Wheel of Fortune and the Tower moment. Ini cukup meledak-ledak dalam hubungan, dalam cinta. Yang punya energi divine feminine ini mencintai cukup meledak-ledak ya. Dia mencintai dengan sepenuh hati. Sementara yang punya energi divine masculine ini cukup defensif. Dia benar-benar merasa bahwa hubungan ini sudah berakhir. Ya, sepertinya yang punya energi divine masculine ini dia merasa bahwa kamu yang punya energi divine feminine sudah menggorok hubungan di masa lalu ya, ini di masa lalu. Tapi kenapa sekarang kamu ingin kembali? Ya, jadi yang punya, sepertinya saya melihat track record dari ke belakang di masa lalu, yang punya energi divine feminine cukup meledak-ledak, cukup menikam menusuk dengan kata-kata, dia cukup kritis, banyak menuntut pasangannya, banyak mengeluh selama dalam hubungan, cenderung mengendalikan pasangannya. Dia mau mengendalikan pasangannya dengan 100% secara total, sehingga itu yang membuat yang punya energi divine masculine cenderung merasa bahwa dia sangat bahagia ketika hubungan ini berakhir. Ya, sepertinya ini resonate yang tapi ini bisa vice versa ya. Sepertinya ini resonate untuk yang punya energi divine masculine. Karena sign yang berbeda-beda ini ada di yang punya energi divine feminine. Yang punya energi divine feminine cenderung mut-mutan. Dia on off dalam hubungan itu seperti ini. Dia kalau tidak sesuai dengan apa ekspektasinya dia atau pemikiran dia, dia akan cenderung diam, membisu. Jika diajak bicara dia tidak mau. Ya seperti itu. Sehingga ketika hubungannya ini digorok, yang punya energi divine masculine merasa bahagia. Ya, sepertinya dia tidak nyaman dengan hubungan yang komunikasinya terpatah-patah. Dan ketika berkomunikasi dia tidak nyaman dengan ungkapan yang cukup menusuk, menikam dengan kata-kata. Ya, sehingga di masa sekarang yang punya energi divine feminine berusaha untuk kembali. Ada pertemuan cukup pasif. Dan ini dua-duanya memainkan peran King and Queen of Swords. So sama-sama mengkritisi di pikiran. Jadi yang divine feminine mengkalkulasi kesalahan pasangannya, yang punya energi divine masculine juga sama. Dia mengkalkulasi kelemahan, kesalahan pasangannya. So ini ada keramik situation. Ya, ada keadilan, ada fair di sini, ada the justice di mana
dua-duanya melakukan hal yang sama, seimbang, ya, sama-sama mengkritisi, sama-sama mengkalkulasi kesalahan. Tapi saya melihat cenderung yang punya energi divine feminine, karena di sini ada the lady, ingin sekali kembali bersama. Malaikat cinta bilang di sini ada trust, percayalah situasi ini membawa kamu pada satu perjuangan untuk tetap berharap bahwa hubungan ini akan ada jalan keluar dan bisa kembali bekerja seperti apa yang kamu harapkan. Karena di sini ada pertemuan yang punya energi divine feminine cukup meledak-ledak, yang punya energi divine maskulin dia membisu, sama-sama berpikir kritis di pikirannya, terutama dengan Cancer, Pisces, Scorpio, Capricorn, Taurus, and Virgos, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, ya, Gemini, ada Aquarius di sini. Cukup defensif yang punya energi divine maskulin. Kita lihat energi di masa depan, ini ada Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, energi mereka cukup kencang. Libra, ya, Aries, Leo, Sagittarius. So saya melihat di sini ada kebenaran yang terungkap, ya, yang punya energi divine feminine cukup menyesal pernah menggorok hubungan. Dia cukup swing mood, ya. Ini saya melihat yang punya energi divine feminine ini dia cukup swing mood. Swing mood itu kayak dia itu naik turun, dia dikendalikan, dikuasai oleh moodnya. Semua harus berjalan seperti apa yang dia inginkan. Dia mengendalikan semuanya. Semua harus sesuai ekspektasinya. Tapi ini yang punya energi divine maskulin, kamu harus tahu, mereka seperti itu karena mereka mencintai kamu. Mereka ingin kamu tetap ada di dalam tracknya mereka, begitu. Caranya bagaimana saya menjelaskan? Mereka punya family materials, mothers and fathers figures. Tapi memang mereka mencintai dengan mengontrol. Cara mereka mencintai adalah mereka harus bisa mengendalikan kamu. Semua ruang gerak kamu dikuasai oleh mereka. Jadi segala sesuatu harus lapor, ya, seperti komandan dengan prajurit. Prajurit harus melapor pada komandan setiap 1 kali 24 jam di sini. Itu mereka sangat mengendalikan, ya. Mereka memainkan peran sekaligus the Empress and the Emperor, dua-duanya dia mainkan itu. Cukup maskulin, ya, yang punya energi divine feminine. Jadi sepertinya yang punya energi divine feminine ini punya energi yang cukup kuat juga dengan energi divine maskulin. Sementara yang energi divine maskulin ini tidak suka seperti itu. Dia cukup bekerja keras, dia bisa mengendalikan semuanya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia menyerah dengan hubungan di masa depan. Terutama jika kamu connecting ini dengan Cancer, Pisces, Scorpio, Libra, Aries, Leo, dan Sagittarius. Ya. Yang punya energi divine maskulin merasa bahwa sudah berakhir. Di sini ada the coffin. Ada satu transformasi tentang hubungan yang sudah berakhir. Saya sudah menyerah. Yang punya energi divine maskulin. Sementara yang punya energi divine feminine menyesal pernah terlalu mendominasi dalam hubungan. Itu kebenarannya. Dia sangat menyesal. Ada pertemuan ini saling mencintai, tapi yang punya energi divine maskulin sepertinya sudah berbulat tekad. Dia sangat penuh tekadnya untuk bilang tidak kepada yang punya energi divine feminine. Dia merubah visinya, tujuannya tidak lagi pada energi divine feminine. Ya. Sama-sama punya karakter yang kuat, cukup mendominasi, sehingga tidak ada peran take and give
peran saling mengalahkan. Tidak ada, ini perannya saling mengalahkan seperti di ring tinju. Malaikat cinta bilang ada soulmate, ya soulmate, this is your soulmate. Itu malaikat cinta bilang seperti itu, tapi menurut saya soulmate tidak selalu membawa kita pada kebahagiaan. Hanya memberi pada pelajaran kehidupan. Beberapa ini di masa sekarang mungkin melalui proses perceraian, karena di sini ada legalitas divorce. Ya, ini tidak ada yang saling mengalah, jadi cukup keras mendominasi di sini. Ya, dan di sini ada this painting. Yang punya energi divine maskulin tidak berbuat apa-apa untuk bisa meyakinkan pasangannya. Ya, di sini dia tidak berbuat apa-apa, hanya menonton saja. Cakra wisdom bilang, jangan hanya menonton saja, lakukan sesuatu untuk menyelamatkan hubunganmu. Dan ini ada komplisensi. Yang punya energi divine feminine di sini melakukan sesuatu. Dia cukup meledak-ledak, ingin kembali bersama. Tidak ada makan siang gratis, lakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Di sini ada Empress, rubah cara kalian dalam menghadapi masalah. Ketika menghadapi masalah, cenderung saling mengalahkan. Tidak ada yang saling mengalah. Lalu bagaimana? Ini hubungan kalian berdua. Jika hubungan ini kandas, kalian berdua yang paling menderita. So, belajar untuk saling mengalah. Ya. Dan di sini ada true love. Ini adalah true love-nya kamu. Selain soulmate-nya kamu, ini adalah true love-nya kamu. Ya. Di sini ada the rings. Beberapa sudah melalui ikatan komitmen dan traditional relation. Beberapa sudah masuk pada level pertunangan. Dan di sini ada wisdom, bijaksanalah satu dengan yang lain. Harus bijaksana. Kalau tidak bijaksana, ini benar-benar hubungannya berakhir. Dua-duanya patah hati. Karena ini saling mencintai tapi tidak mau saling mengalah. Keras sekali ya hubungan ini. Cukup on fire. Di sini ada Three of Swords. Ini tentang patah hati. Dua-duanya patah hati. Libra, Gemini, Aquarius. Oke Gemini, itu dari saya. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, subscribe, dan komen di channel saya.